Presiden Verona bahas pembajakan kepindahan Cabal ke Inter Milan oleh Juventus. Juventus baru saja menyelesaikan perekrutan Juan Cabal, meskipun awalnya tampak bahwa ia akan menuju Inter Milan. Bek tersebut tampil mengesankan di Hellas Verona musim lalu dan menarik perhatian sejumlah klub papan atas Italia. Verona menyadari bahwa hanya masalah waktu sebelum Cabal pergi dan telah terbuka terhadap kepergiannya sejak akhir musim lalu. Juventus telah fokus pada pemain lain, dengan target pertahanan utama mereka musim panas ini adalah Riccardo Calafiori. Namun, dengan pilihan Calafiori untuk pindah ke Arsenal, Bianconeri mengalihkan perhatian mereka ke Cabal ketika ia tampaknya akan menuju Inter Milan. Juventus berhasil membajak langkah rival beratnya itu, meskipun Presiden Verona Maurizio Setti menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kesepakatan formal dengan Inter sebelum Juventus turun tangan untuk mengamankan penandatanganan tersebut. Setti mengatakan, seperti dikutip Tutto Juve, tidak pernah ada keuntungan nyata selain pilihan internal dan bersama. Semua orang senang, seharusnya selalu seperti ini, tidak selalu seperti ini, tetapi hari ini bagus. Cabal sekarang menjadi salah satu bek terbaik di Italia, jadi tidak mengherankan jika Inter Milan juga ingin mengontraknya. Namun, kami telah mendapatkan tanda tangannya dan kini berada dalam posisi untuk menikmati bakatnya. Pakar mengatakan Motta bisa menjadi salah satu pelatih terbaik di Eropa. Thiago Motta telah mengambil tugas manajerial terbesarnya dengan menerima tawaran Juventus untuk menjadi manajer berikutnya. Timnya diperkirakan akan bersaing memperebutkan gelar Serie A musim ini, dan ia tahu segala sesuatunya harus dilakukan dengan baik supaya ia bisa meraih keberhasilan. Motta tidak pernah menduduki posisi yang mengharapkannya memenangi gelar Liga dan tampil apik di Eropa, tetapi ia tampil luar biasa di Bologna. Ini menunjukkan bahwa ia siap untuk panggung besar, dan ia kini telah menerima kesempatan itu sebagai manajer Juventus. Bianconeri akan bersemangat melihat tim mereka sukses di bawah asuhannya, dan Stefano Sorrentino yakin sekaranglah saatnya bagi Motta untuk menunjukkan apa yang bisa ia lakukan. Sorrentino yakin mantan gelandang itu adalah salah satu pelatih terbaik dan akan membuktikannya di Juve. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato-Web, Thiago Motta telah menunjukkan dirinya sebagai pelatih papan atas. Sekarang ia memiliki kesempatan besar untuk membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik di seluruh Eropa. Motta memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia mampu berprestasi di klub besar, dan kami berharap ia berhasil. Ia didukung oleh beberapa pemain terbaik yang dapat bekerja bersamanya, dan itu akan membuat pekerjaannya lebih mudah. AS Roma akan tingkatkan tawaran mereka untuk pemain muda Juventus. AS Roma siap mengajukan tawaran baru untuk Matthias Soule setelah penyerang Juventus itu menjadikan bergabung dengan mereka sebagai prioritas. Soule diminati beberapa klub dan diperkirakan akan meninggalkan Juve pada jendela transfer ini, dengan Bianconeri bersedia menjualnya dengan biaya setinggi mungkin. Mempertimbangkan kemungkinan finansial, Juve ingin menjualnya ke Liga Premier, di mana West Ham dan Leicester City tertarik dengan tanda tangannya. Akan tetapi, penyerang itu ingin tetap bertahan di Serie A dan tidak berniat pindah ke tempat lain, jadi pilihannya adalah Roma. Hal ini mempersulit rencana Juve karena Giallorossi tidak menawarkan uang sebanyak Leicester City. Roma menyadari bahwa ia ingin bergabung dengan mereka dan ingin menyelesaikan transfer tersebut sesegera mungkin. Football Italia mengungkapkan mereka siap meningkatkan tawaran mereka dari 26 juta euro menjadi 28 juta euro untuk Soule, termasuk bonus. Akan tetapi, biaya tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang bersedia dibayarkan Leicester City, di mana The Foxes siap membayar hingga 29 juta euro untuk mantan pemain pinjaman Frosinone tersebut. Soule tampaknya takut mencoba bermain di luar negeri, dan kami tidak bisa memaksanya menerima tawaran dari Liga Premier, jadi dia mungkin akan bergabung dengan Roma. Vlahovic kembali ke Juventus untuk pramusim dan para penggemar punya pesan untuknya. Dusan Vlahovic adalah pemain Juventus terbaru yang kembali dari liburannya untuk memulai pramusimnya. Sang penyerang diberi waktu istirahat panjang karena ia menjadi bagian skuad Serbia di Euro 2024. Negaranya mengalami kesulitan dalam kompetisi tersebut, dan ia termasuk di antara pemain yang berprestasi buruk meski bermain bagus untuk Juve musim lalu. Vlahovic, yang dikenal sebagai DV9, adalah salah satu pemain kunci tim dan akan bersemangat untuk membuat Thiago Motta terkesan selama pramusim.
Manajer keturunan Brasil Italia itu membawa gaya permainan baru ke klub, dan Vlahovic harus beradaptasi dengan cepat untuk mengamankan tempatnya di tim di bawah manajer baru. Tidak ada pembicaraan mengenai kepergiannya dari klub pada musim panas ini, dan para penggemar meminta tanda tangan dan fotonya saat ia melapor ke tempat latihan Juve menjelang musim baru. Tutomer Chatoweb mengungkap bahwa mereka juga memiliki permintaan terkait trofi untuk mantan pemain Fiorentina tersebut, dengan beberapa meminta kepadanya untuk membawakan kami Liga Champions. Vlahovic adalah salah satu pemain yang akan memainkan peran kunci dalam kesuksesan Juve musim ini. Ia akan bersemangat untuk membuat Thiago Motta terkesan di pramusim agar bisa bermain sebagai starter musim depan. Pakar menilai Chiesa akan tampil lebih baik di luar Juventus. Federico Chiesa tidak kembali ke Juventus untuk kamp pelatihan pramusim setelah mewakili Italia di Euro 2024, membuat masa depan penyerang tersebut tidak pasti. Chiesa adalah salah satu bintang besar Juventus, tetapi itu tampaknya hanya di atas kertas, ia bukan lagi pemain yang tak tersentuh di klub. Dengan sisa 1 tahun di kontraknya, Juve tampaknya lebih tertarik melepasnya daripada menawarinya perpanjangan kontrak. Bianconeri muak dengan catatan kebugarannya yang buruk dan keraguannya untuk menandatangani kontrak yang mereka tawarkan kepadanya. Apakah Chiesa cocok untuk Juventus? Mantan kiper Simone Braglia ditanya pertanyaan ini dan menyarankan agar penyerang itu bermain untuk klub lain. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, untuk masa depan di level nasional, saya rasa dia adalah elemen yang masih bisa memberi banyak hal. Dia perlu menemukan lingkungan yang memberinya rasa percaya diri. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri terhadap lingkungan akan memberikan yang terbaik dari dirinya. Dan profesionalisme tidak ada hubungannya dengan itu. Di mana saya akan melihatnya sebagai yang terbaik. Bukan di Juve, jika tidak ada kesatuan tujuan di lingkungan tersebut. Jika dia tidak merasa percaya diri, saya akan merekomendasikan klub lain, entah itu Napoli atau Roma. Chiesa telah memiliki kesempatan untuk tampil baik di tim kami, tetapi ia gagal memanfaatkannya, dan penyerang itu mungkin harus meninggalkan kami sekarang. Kami telah sibuk memperkuat tim dengan pemain-pemain yang kami yakini akan bermain baik di bawah Thiago Motta dan kami mungkin tidak akan merindukan Chiesa jika dia pergi. Juventus sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Bundesliga berusia 25 tahun. Rencana Juventus di musim panas untuk meningkatkan skuadnya telah membawa mereka ke Jerman, di mana laporan menghubungkan mereka dengan kepindahan Robin Hack dari Borussia Mönchengladbach. Penyerang itu mencetak 10 gol untuk Gladbach musim lalu, dan Juve telah memantaunya dengan ketat. Bianconeri tengah membangun kembali skuad mereka dan telah menjual Moise Kean di bursa transfer ini. Lebih banyak penyerang diharapkan menyusulnya, dengan Arkadiusz Milik dan Federico Chiesa dilaporkan siap ditransfer. Juve ingin menggantikan mereka, dan Robin Hack adalah salah satu penyerang yang mereka pertimbangkan. Menurut laporan di Tutomer Chatoweb, Juventus terkesan dengan profil pemain berusia 25 tahun itu dan ingin menambahkannya ke skuad mereka dalam beberapa minggu mendatang. Klub tersebut meyakini ia akan tampil bagus di tim mereka, dan mereka mungkin akan mempercepat minat mereka untuk mengamankan tanda tangannya dalam beberapa minggu mendatang. Kami membutuhkan pemain baru jika kami menjual lebih banyak dan Hack bisa menjadi tambahan yang menyegarkan bagi skuad kami. Pada usia 25, ia cukup berpengalaman untuk beradaptasi dengan cepat jika kami menambahkannya ke skuad kami di jendela transfer ini. Akan tetapi, tanpa menjual salah satu penyerang yang tidak kami inginkan, hampir tidak masuk akal untuk menambahkannya ke skuad kami. Xavier Giacobelli perkirakan target Juventus bernilai 60 juta euro. Jurnalis Xavier Giacobelli mengomentari pengejaran Juventus terhadap Teun Koopmeiners dari Atalanta. Gelandang tersebut adalah target utama mereka untuk musim panas, dan Juve menganggapnya sebagai pemain yang akan melengkapi pembangunan kembali lini tengah mereka. Mereka telah mendapatkan tanda tangan Douglas Luiz dan Efren Thuram sambil mempertahankan Manuel Locatelli, Nicolo Fagioli, dan Fabio Miretti. Dengan setidaknya 4 trofi yang akan diperebutkan musim depan, Bianconeri menghabiskan sebanyak mungkin untuk memperkuat skuad mereka. Atalanta menyadari adanya minat terhadap Koopmeiners tetapi enggan menjualnya, menekankan bahwa mereka tidak pernah berniat untuk melepaskannya. Untuk menghalangi tawaran,
mereka telah menetapkan harga tinggi sebesar 60 juta euro untuk tanda tangannya. Juve tengah berupaya untuk mengumpulkan dana yang diperlukan, dan menurut Jacobelli, biaya ini mencerminkan kualitas pemain Belanda itu dan merupakan penilaian yang wajar. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, harga 60 juta euro yang dimintanya untuk Koopmeiners adalah harga yang wajar dan keberhasilan operasi akan bergantung pada Juventus. Di sisi lain, fakta bahwa Chiesa dan Soule sedang dalam proses transfer berarti bahwa ia tengah mencari uang untuk merekrut pemain asal Belanda itu. Atalanta memiliki kontrak dengannya hingga 2027, jadi mereka berada dalam posisi yang kuat. Koopmeiners adalah salah satu gelandang terbaik di Eropa saat ini, jadi dia mungkin bernilai sama dengan uang yang diminta Juve untuk membayar tanda tangannya. Miretti perpanjang kontraknya dengan Juventus hingga 2028. Fabio Miretti telah memperpanjang kontraknya dengan Juventus selama 4 musim lagi saat ia bersiap memainkan peran penting dalam tim Thiago Motta. Max Allegri mempromosikannya ke tim utama Juve, dan mantan manajer itu senang bekerja dengan sang gelandang. Namun, kepergiannya musim lalu menimbulkan keraguan atas masa depan Miretti, dengan beberapa laporan menunjukkan ia mungkin meninggalkan klub karena tidak ada cukup ruang baginya untuk sering bermain. Akan tetapi, klub telah mengonfirmasi bahwa ia adalah bagian dari rencana mereka dengan memberinya kontrak baru. Situs web resmi Juve mengonfirmasi bahwa Miretti telah menandatangani perpanjangan hingga 2028. Ini berarti ia akan bertahan selama 4 tahun lagi, dan klub mengandalkannya untuk menjadi salah satu produk akademi terbaiknya. Miretti mengirim pesan kepada para penggemarnya dengan mengatakan, ini berarti ia akan bertahan selama 4 tahun lagi, dan klub mengandalkannya untuk menjadi salah satu produk akademi terbaiknya. Miretti mengirim pesan kepada para penggemarnya dengan mengatakan, ciao para penggemar Bianconeri, saya sangat senang dengan perpanjangan kontrak saya dan saya tidak sabar untuk melihat Anda di stadion dan kembali ke lapangan dengan seragam ini. Ciao a tutti. Miretti adalah pemain penting bagi kami di bawah asuhan Max Allegri, dan kesepakatan baru ini menunjukkan bahwa Motta berencana untuk menggunakannya. Pelatih baru itu dapat mengembangkan Miretti lebih jauh saat mereka bekerja sama dalam beberapa musim mendatang. Juventus siap menerima pilihan Soule untuk klub berikutnya. Juventus tampaknya akan menerima tawaran AS Roma untuk Matthias Soule karena ia menegaskan ingin terus bermain di Serie A. Penyerang tersebut menjadi incaran sejumlah klub setelah tampil apik saat dipinjamkan ke Frosinone musim lalu. Juve dapat mempertahankannya, tetapi mereka membutuhkan uang untuk mengontrak Teun Koopmeiners, dan pemain Argentina itu adalah salah satu pemain yang paling mereka incar. Mereka ingin memanfaatkan sensasi itu selagi bisa, dan Leicester City tampaknya serius ingin mengontraknya. West Ham adalah klub Liga Primer lainnya yang juga sangat tertarik merekrut penyerang tersebut. Namun, Soule telah memprioritaskan kepindahan ke AS Roma, meskipun mereka tidak akan menawarkan uang sebanyak klub Liga Premier. Tentu saja, Juve ingin dia pindah ke klub yang menawarkan uang paling banyak, tetapi Soule tidak tertarik meninggalkan Serie A, dan penyerang itu kini diperkirakan akan bergabung dengan Roma, ungkap Football Italia. Itu bukan yang diinginkan Juve, dan Roma tidak akan membayar sebanyak yang bersedia dibayar klub-klub Liga Premier, tetapi mereka yakin akan memenangkan perlombaan. Kita tidak bisa memaksa Soule bergabung dengan tim yang tidak diinginkannya dan harus menjual orang lain jika kepergiannya tidak memberi kita cukup uang untuk mengontrak Koopmeiners. Michele Padovano tegaskan Chiesa belum cukup bagus untuk Juventus. Masa depan Federico Chiesa tidak pasti di Juventus, dan hal itu juga telah memecah basis penggemar klub. Juve tampaknya siap menguangkan penyerang itu jika tawaran yang tepat datang, karena ia tidak cukup bagus untuk tim mereka dalam beberapa musim terakhir. Chiesa adalah salah satu pemain terbaik di Eropa pada tahun 2021 dan menjadi bintang dalam kampanye kemenangan Italia di Euro musim panas itu. Akan tetapi, setelah cedera yang dideritanya pada akhir tahun itu, ia tidak lagi menjadi pemain yang sama dan terus mengalami kesulitan sejak saat itu. Dengan sisa kontrak 1 tahun, Juve siap menjualnya jika dia tidak menandatangani kontrak yang mereka tawarkan kepadanya. Chiesa masih dianggap sebagai pemain bagus oleh sebagian penggemar Juve dan pihak netral, tetapi mantan bintang Bianconeri Michele Padovano menegaskan bahwa ia tidak tampil baik dalam beberapa musim terakhir. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, mengingat 1,5 tahun terakhir,
Chiesa bukanlah pemain yang menunjukkan dirinya layak untuk Juventus dan klub akan secara serius mengevaluasi tawaran yang mereka anggap paling tepat untuknya. Dan kemudian dia tampaknya tidak terlalu dihargai oleh Thiago Motta, jadi menurut saya dia adalah pemain yang lebih dari sekadar pemain yang bisa dikorbankan. Chiesa tetap menjadi salah satu pemain terpenting kami. Namun, jika ia tidak menandatangani kontrak baru, kami harus menjualnya, dan ia jelas bisa digantikan sekarang. Juventus mendapat dorongan besar dalam perburuan Tammy Abraham. Juventus menjadi salah satu klub yang berminat kepada Tammy Abraham karena AS Roma bersiap melepas penyerang Inggris tersebut. Abraham mengalami kesulitan dalam beberapa bulan terakhir setelah kembali dari cedera panjang, dan dia tidak lagi masuk dalam rencana Roma. Roma telah membuatnya tersedia untuk ditransfer, dan Juventus telah mengejarnya selama beberapa minggu terakhir. Mereka menghadapi persaingan dari AC Milan, yang menganggapnya sebagai target utama. Akan tetapi, Milan kehilangan Olivier Giroud dan tidak mampu membeli Joshua Zirkzee, jadi mereka beralih ke Abraham untuk memperkuat pilihan penyerang mereka. Kini, Milan hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Alvaro Morata, yang kembali ke Serie A, menurut laporan di Tutto Juve, dan mereka kemungkinan akan menghentikan pengejaran mereka terhadap Abraham. Hal ini memberi Juventus peluang bagus untuk menambahkannya ke skuad mereka dengan harga yang menguntungkan. Jika ada persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, hal itu bisa mempersulit upaya Juventus untuk merekrutnya. Namun, pergeseran fokus Milan ke target lain berarti Juventus mungkin akan lebih mudah mendapatkan Abraham. Abraham bisa menjadi rekrutan bagus bagi kami, tetapi kami harus menjual satu penyerang sebelum kami mengontraknya. Genoa bersikeras pada harga yang mereka minta untuk target Juventus. Musim lalu, Juventus mengikuti bintang Genoa Albert Gudmundsson dengan cermat karena ia secara konsisten memberikan penampilan bagus untuk Griffin. Dia mengakhiri musim dengan 14 gol dan 4 assist dan bisa saja meninggalkan Genoa pada bulan Januari. Penampilan apiknya menarik perhatian klub-klub papan atas di Serie A, dan tampaknya sudah bisa dipastikan bahwa ia akan menjadi salah satu pemain pertama yang berpindah klub di Italia musim panas ini. Akan tetapi, dalam beberapa minggu terakhir, rencana itu menjadi dingin, dan ia tampaknya akan tetap tinggal di Genoa. Penggemar Juve akan bertanya-tanya mengapa, dan itu tidak ada hubungannya dengan harga yang diminta Genoa untuk tanda tangannya. Mereka bersikeras bahwa ia setidaknya layak mendapatkan biaya sebesar itu, tetapi para pelamarnya, termasuk Juve, tidak setuju. Bianconeri tidak menganggapnya sebagai target penting, dan mereka tentu tidak akan membayar uang sebanyak itu untuk mengontraknya. Para pelamarnya yang lain tampaknya memiliki sentimen yang sama dan mungkin tidak akan bergerak untuk mengontraknya kecuali Genoa menurunkan harga yang diminta. Albert Gudmundsson adalah pemain bagus, tetapi dia bukan target penting bagi Thiago Motta. Juventus masih bimbang dengan Nicolosi Caviglia di tengah banyaknya permintaan. Hans Nicolosi Caviglia adalah salah satu dari beberapa pemain Juventus yang mungkin pindah musim panas ini. Anehnya, sang gelandang bertahan di klub musim lalu, dan Max Allegri mempercayainya untuk menjadi starter di pertandingan besar, termasuk melawan Inter Milan. Akan tetapi, ia tidak memainkan banyak pertandingan karena ia berada di belakang Fabio Miretti dan pemain lainnya dalam urutan pemain di Stadion Allianz. Gelandang tersebut kini akan berusaha untuk membuat manajer baru Juventus, Thiago Motta, terkesan dan memastikan bahwa ia mendapat lebih banyak waktu bermain di klub tersebut musim ini. Namun, beberapa klub tertarik mengontraknya musim panas ini saat Juve bersiap menghadapi musim baru. Bianconeri telah menerima banyak permintaan untuk tanda tangannya, dan sebuah laporan di Tutto Juve mengklaim pria berseragam hitam putih itu masih belum memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap gelandang tersebut. Laporan itu menyatakan Juve perlu mengklarifikasi apakah ia tersedia untuk kesepakatan pinjaman atau apakah mereka ingin menjualnya langsung musim panas ini. Nicolosi Caviglia bisa menjadi pemain penting bagi kami jika ia terbukti cukup bagus untuk sistem Thiago Motta selama pramusim. Manajernya akan membuat penilaian itu, dan jika dia tidak tampil mengesankan di akhir pramusim, kami memperkirakan dia akan pergi. Yildiz vs Soule, bagaimana Juventus mengonfirmasi pemain tersebut dengan masa depan di klub?
Matthias Soule dan Kenan Yildiz adalah dua talenta papan atas yang muncul dari jajaran pemain Juventus. Keduanya mengharapkan peran penting di bawah asuhan Thiago Motta. Manajer baru Juventus menunjukkan kemampuannya mengembangkan pemain muda selama masa jabatannya di Bologna, meningkatkan harapan bagi Yildiz dan Soule untuk menjadi pemain tetap Juve. Namun, Juventus harus menghasilkan dana dengan menjual pemain, yang membuat mereka harus memilih antara Yildiz dan Soule. Beberapa klub papan atas di Eropa tertarik pada kedua pemain tersebut, sehingga memaksa Juventus untuk memutuskan siapa yang memiliki masa depan di klub dan terlalu berharga untuk dilepas. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus menganggap Yildiz terlalu penting untuk dijual dan memilih untuk memasarkan Soule sebagai gantinya. AS Roma dan Leicester City kini mengincar talenta Argentina tersebut, sementara Juventus mendorong tawaran untuk memicu perang penawaran. Hasil penjualan Soule akan memungkinkan Juventus untuk mengejar pemain seperti Teun Koopmeiners dan target transfer lainnya. Soule tampil bagus dan harus bertahan, tetapi kami butuh uang, dan dia mungkin tidak akan menjadi pemain inti di bawah Motta jika dia tetap di Turin. Kegelisahan Matthias Soule atas desakannya untuk bergabung dengan Roma. Matthias Soule tidak ingin pindah ke Liga Premier, tempat Leicester City ingin mengontraknya, dan ini merupakan berita buruk bagi Juventus. Penyerang ini tampil gemilang bersama Juve dan tampil apik saat dipinjamkan ke Frosinone musim lalu. Juve senang memilikinya dalam skuad mereka, dan beberapa laporan menunjukkan bahwa Thiago Motta akan mempertahankannya. Namun, Bianconeri perlu melakukan penjualan karena mereka mengincar Teun Koopmeiners dan pemain lain di jendela transfer ini, dan Soule dianggap sebagai salah satu pemain yang dapat membantu mereka mengumpulkan uang tunai. Leicester City siap kembali dengan tawaran yang lebih baik dari tawaran pertama mereka, menurut laporan Football Italia. Klub Liga Premier itu bersedia membayar 35 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai bonus untuk mengontraknya sekarang. Namun, penyerang tersebut lebih memilih pindah ke AS Roma karena ingin bertahan di Serie A. Giallorossi juga tertarik merekrutnya, tetapi mereka hanya bersedia membayar 20 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai tambahan untuk tanda tangannya. Ini berarti Juve akan kehilangan banyak hal jika mereka tidak dapat membuatnya berubah pikiran dan pindah ke klub Liga Premier. Kita mungkin tidak bisa memaksa Soule pindah ke Inggris, jadi ada kemungkinan kita harus mempertahankannya atau menjualnya ke Roma. Borussia Dortmund tetapkan harga untuk target transfer Juventus. Dengan Juventus yang mengetuk pintu, Borussia Dortmund dilaporkan telah menetapkan harga untuk pemain sayap mereka Karim Adeyemi. Bianconeri tengah berupaya merombak sektor sayap mereka dengan Federico Chiesa dan Matthias Soule berpotensi hengkang. Pemain sayap Italia itu tidak cocok dengan pola Thiago Motta, sementara pemain Argentina itu bisa dikorbankan untuk mengumpulkan dana transfer. Oleh karena itu, raksasa Italia itu telah mengarahkan perhatian mereka pada beberapa profil. Namun dalam beberapa hari terakhir, Adeyemi muncul sebagai target transfer utama. Pemain berusia 22 tahun itu adalah pemain internasional Jerman yang menonjol selama waktunya di RB Salzburg, sehingga ia pindah dengan harga mahal ke Signal Iduna Park 2 tahun lalu. Menurut Il Corriere dello Sport melalui Il Bianconero, Dortmund tidak akan melepaskan jasa pemain tersebut dengan harga kurang dari 30 juta euro. Harga yang diminta pemain Jerman itu bahkan bisa naik hingga 40 juta, karena pelatih kepala baru mereka Nuri Sahin berniat mempertahankan jasanya. Meskipun demikian, manajemen bersedia melakukan bisnis jika mendapat angka yang tepat. Kontrak Adeyemi dengan BVB berlaku hingga Juni tahun 2027. Ia juga dikaitkan dengan kepindahannya ke Chelsea musim panas ini. Pemain asli Munich ini adalah pemain berkaki kidal yang mampu menimbulkan kerusakan dari kedua sisi sayap. Ia juga memiliki 4 caps internasional bersama tim senior Jerman, mencetak 1 gol dalam prosesnya. Juventus sudah punya alternatif untuk Calafiori di antara jajaran mereka. Meskipun setiap musim baru membawa rasa kegembiraan baru, musim ini terasa istimewa bagi Juventus yang akan memasuki era Motta Giuntoli. Direktur sepak bola klub tersebut bergabung dengan raksasa Serie A tahun lalu, tetapi hanya menjadi pengamat selama musim pertamanya di Turin, mengamati sekelilingnya dan merenungkan masa depan tanpa adanya sekutu sejati. Namun,
Setelah reuninya dengan tangan kanannya yang sudah lama, Giuseppe Pompilio, dan kedatangan Thiago Motta beserta krunya, Giuntoli benar-benar bangkit dan meraih kekuasaan. Saat ini, ia tengah membentuk tim berdasarkan filosofi sepak bola yang ia anut bersama pelatih kepala klub yang baru. Tak pelak, dengan dimulainya musim baru, datanglah perubahan besar, itulah sebabnya hampir setiap departemen permainan dirombak. Michele Di Gregorio telah mewarisi sarung tangan starter, sementara lini tengah telah didatangi dua pemain baru, dan beberapa perubahan besar sedang direncanakan di sepertiga penyerang. Meski demikian, departemen yang mungkin menyaksikan revolusi terbesar adalah lini pertahanan. Motta dan pendahulunya Max Allegri memiliki sedikit kesamaan dalam hal taktik sepak bola, dan ini diilustrasikan dengan sempurna oleh interpretasi mereka yang kontras tentang peran lini belakang. Sementara pemain asli Livorno itu memandang pertahanan sebagai benteng untuk menjaga clean sheet, pemain Italia Brasil itu memandangnya sebagai lini ofensif pertamanya di mana permainan membangun timnya dipupuk. Oleh karena itu, agar gagasan Motta dapat berkembang, dibutuhkan setidaknya satu bek tengah yang ahli dalam memainkan bola, seseorang yang dapat membawa bola ke depan baik melalui distribusi yang cerdik, atau hanya dengan penyerangan yang berani. Inilah sebabnya Riccardo Calafiori benar-benar berkembang pesat di bawah bimbingan pria berusia 41 tahun itu di Bologna musim lalu, dan ini juga sebabnya Motta ingin bersatu kembali dengan muridnya di Continassa. Meskipun demikian, warga Emilia yang berduka tidak menganggap enteng kepergian sang pelatih, sehingga mereka memutuskan untuk tidak mempertemukan dia dan Juventus dalam reuni yang menggembirakan, dan lebih memilih berbisnis dengan Arsenal. Pukulan ini memaksa Giuntoli. Mengapa Juventus masih belum memiliki sponsor untuk kostum mereka musim depan? Juventus telah meluncurkan kaos baru mereka tanpa sponsor utama, saat mereka terus berdiskusi dengan calon sponsor kaos. Sebagai klub terbesar di sepak bola Italia, Juventus memperoleh pendapatan signifikan dari sponsor kaos. Mengingat reputasi mereka di sepak bola Eropa, mereka sangat selektif dalam memilih sponsor. Klub tersebut dengan cermat mengevaluasi calon mitra sebelum membuat keputusan, sebuah proses yang telah mereka lakukan selama berminggu-minggu. Meskipun telah berupaya keras, Juventus tidak dapat memperoleh sponsor baru sebelum merilis kaos mereka untuk musim mendatang. Menurut laporan di Tuttomercato Web, Juventus telah mendekati ratusan merek mengenai posisi sponsor yang kosong, tetapi mereka belum menemukan yang cocok. Laporan tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan menyelesaikan anggaran mereka antara bulan September dan November, yang dipandang sebagai waktu yang optimal untuk bernegosiasi dan mendapatkan kesepakatan sponsor. Akibatnya, Juventus mungkin memulai musim tanpa sponsor di kaos mereka, setidaknya untuk bulan pertama. Kami akhirnya akan memiliki sponsor kaos, tetapi penting bagi kami untuk tidak terburu-buru dan menunggu untuk mendapatkan tawaran yang cukup bagus untuk merek kami. Bologna bisa kehilangan dua target karena perseteruan dengan Juventus. Bologna dikabarkan tertarik merekrut duo Juventus Arkadiusz Milik dan Daniele Rugani, tetapi hubungan buruk mereka dengan Bianconeri bisa jadi kembali menghantui mereka. Tim Emiliano berhasil mengamankan kualifikasi Liga Champions yang bersejarah musim lalu di bawah bimbingan Thiago Motta. Namun, saat Rossoblu berharap untuk memperpanjang kerjasama yang sukses dengan manajer berdarah Italia Brasil itu, Bianconeri berhasil membujuknya ke Turin. Bologna merasa sulit menerima langkah Bianconeri, terutama karena mereka mendekati sang pelatih saat kompetisi masih berlangsung. Oleh karena itu, klub baru Liga Champions itu membalas budi dengan menghalangi transfer Riccardo Calafiori ke Juventus. Sebaliknya, mereka lebih memilih berbisnis dengan Arsenal. Namun, menurut jurnalis Italia Alfredo Pedula, pertikaian ini dapat membuat Bologna kehilangan kesempatan mendapatkan dua target transfernya. Klub Emiliano telah mengarahkan perhatian mereka kepada Milik dan Rugani, dua pemain yang dilaporkan keluar dari proyek Motta di Juventus. Jadi, meskipun raksasa Turin itu akan senang menjual penyerang Polandia dan bek Italia tersebut, masih harus dilihat apakah mereka bersedia duduk satu meja dengan musuh mereka menyusul ketegangan baru-baru ini. Pedula juga yakin bahwa Presiden Bologna Joey Saputo lebih suka menghindari operasi yang melibatkan Bianconeri. Wartawan itu menambahkan bahwa Rugani, khususnya, memiliki pelamar lain, termasuk Atalanta, Ajax dan klub Liga Pro Saudi Al Sabab. Pemain berusia 29 tahun itu telah menjadi pemain Juventus sejak 2015. Ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga Juni tahun 2026.
Juventus bisa tukar Chiesa dengan striker Napoli. Juventus dan Napoli kemungkinan besar akan menjalin kesepakatan pertukaran yang melibatkan pemain internasional Italia Federico Chiesa dan Giacomo Raspadori. Bianconeri kemungkinan akan berpisah dengan pemain sayap tersebut musim panas ini karena ia tampaknya tidak cocok dengan sistem taktis Thiago Motta. Terlebih lagi, kontraknya akan berakhir tahun depan dan kedua belah pihak belum membuat kemajuan konkret terkait pembaruannya. Pemain berusia 26 tahun itu akhir-akhir ini dikaitkan dengan Roma, tetapi cerita ini telah mereda dalam beberapa hari terakhir. Namun menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Napoli kini ingin menambahkan Chiesa ke jajaran Antonio Conte, yang dapat mengarah pada kesepakatan pertukaran antara kedua klub. Partenope dikabarkan menawarkan jasa Raspadori sebagai gantinya. Pemain berusia 24 tahun itu telah bermain di Stadio Maradona sejak pindah dari Sassuolo 2 tahun lalu. Akan tetapi, sang penyerang belum membuktikan dirinya